Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau bahas materi yang Anda bagikan ya. Ini menarik banget sih, membawa kita pada refleksi tentang dua jalan dalam hidup. Satu digambarkan lebar, gampang gitu ya, tapi ujungnya malah kehancuran. Satunya lagi, wah sempit, penuh tantangan, tapi ini yang menuju kehidupan sejati. Inspirasinya jelas ya dari narasi-narasi Alkitab. Nah, fokus kita sekarang kita pengen gali lebih dalam nih. Kenapa sih gagasan jalan sempit ini kok ditekankan banget di teks ini? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Intisari pentingnya. Satu hal yang langsung kelihatan menonjol gitu ya dari materi Anda, itu fokusnya ke ancaman yang datangnya justru dari dalam. Maksudnya? Maksudnya, bukan dari orang yang sama sekali nggak tahu Tuhan, tapi seringkali justru dari mereka yang udah punya pengetahuan soal Tuhan, tapi malah milih nolak rencananya. Agak ironis gitu kan? Nis ini ya, lewat contoh-contoh Alkitabiah. Mulai dari Hawa di Taman Eden, dia kan tahu perintah Tuhan, tapi ya gitu, tergoda keraguan sama si ular. Terus Kain, dia jelas kenal Tuhan, tapi malah bunuh Habel adiknya sendiri cuma karena iri hati. Pengetahuan ayah ternyata nggak cukup ya. Nggak jaminan ya? Betul, polanya lanjut terus. Kita lihat Absalom, ini kan anaknya Raja Daud, malah mimpin pemberontakan lawan ayahnya sendiri. Bahkan Herodes, yang gelisang banget dengar berita ada raja baru lahir, malah milih jalan kekerasan, bunuh bayi-bayi nggak bersalah. Mereka semua ini, ya dalam kapasitas beda-beda, tahu soal Tuhan, tapi milih jalan yang sebaliknya. Ini ngegasin banget, tauduan tanpa taat itu bisa bahaya. Dan puncak konfrontasinya nih, eh, menurut sumber Anda, itu kelihatan jelas banget pas iblis nyoba godain Yesus langsung di padang gurun. Itu kan ada di Matius 4 ya. Betul, betul. Tawarannya itu spesifik banget dan kayaknya ngarah ke jalan pintas yang gampang. Ubah batu jadi roti pas lapar, terus buktiin diri dengan lompat dari tempat tinggi, dapat kuasa dunia asal mau nyembah iblis. Ini bukan godaan ecek-ecek ya. Spesifik banget. Dan emang dirancang buat nyerang langsung ke misi Yesus. Nah, materi Anda ini ngejelasin motivasi iblis itu akarnya dari iri hati. Iri sama status manusia sebagai anak Allah. Tujuannya ya jelas, pengen gagalin rencana besar Tuhan. Dan ini nyambung banget sama konsep jalan lebar yang tadi Anda sebut. Kelihatannya menarik, penuh kemudahan semu, kekayaan yang ngejebak, posisi yang bikin lupa diri, pokoknya semua yang muasep ego dan keinginan duniawi sesaat. Nah, materi Anda terus ngutip langsung kata-kata Yesus di Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kontrasnya dibikin tajam banget di sini. Jalan lebar itu gampang ditemuin, banyak yang lewat, tapi ujungnya kehancuran rohani. Sementara jalan sempit itu susah, perlu perjuangan. Tapi ya itu, ngejanjiin kedamaian sama kehidupan kekal. Nah, ini kan pasti munculin pertanyaan mendasar ya, yang juga disinggung di sumber Anda. Kenapa gitu Tuhan ngasih pilihan sulit ini? Kenapa nggak satu jalan aja yang gampang dan benar? Jawabannya kalau menurut teks itu ya terletak di hakikat kasih sejati. Kasih itu perlu kehendak bebas. Ketaatan yang dipaksa atau cinta otomatis gitu, itu bukan hubungan yang Tuhan mau. Adanya dua jalan ini yaitu bukti kebebasan milih yang Dia kasih. Oke, jadi ini bukan cuma konsep teologi yang ngawang-ngawang gitu ya. Bukan, bukan. Materi Anda ini nariknya ke ranah praktis banget. Pilihan antara dua jalan ini tuh ada di keputusan kita sehari-hari. Mau yang gede, mau yang kecil. Kita ini lebih condong kemana? Kenyamanan jangka pendek atau tujuan ilahi jangka panjang? Intinya sih, teks yang Anda bagikan ini nyajiin sebuah tegangan abadi ya, antara godaan nyaman duniawi di jalan lebar sama panggilan buat ikut jalan sempit, yang mungkin penuh pengorbanan, tapi selaras sama maunya Tuhan. Dan ya kesimpulan akhir yang ditarik dari sumber ini tuh lugas banget, nggak muter-muter. Cuma mereka yang secara sadar milih dan napakin jalan sempit. Itu jalan yang dicontohin Kristus, yang bakal nyampe ke tujuan akhir yang dijanjikan, kehidupan sejati bareng Dia. Oke, sebagai penutup nih, kita tinggalin satu pemikiran ya, buat Anda renungkan. Ini muncul dari pembahasan kita barusan. Apakah rasa nyaman di jalan lebar sekarang ini udah cukup buat Anda, meskipun mungkin ada resiko kehilangan arah atau kedalaman spiritual yang lebih gede? Atau, seperti yang tersirat kuat di teks ini, adakah kesiapan dalam diri Anda buat napakin jalan sempit yang nuntut itu, demi meraih apa yang disebut kehidupan sejati bersama Kristus? Apa sih artinya milih jalan itu secara konkret buat Anda hari ini?